warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alsya Mutia Zamzami Muksen dengan NIM 2025831129. Saya merupakan mahasiswa aktif di Fakultas Kedokteran Universitas Patimura Ambon. Di video kali ini saya akan membahas topik yang akan saya pilih, yaitu anemia defisiensi besi adalah salah satu gangguan pada metabolisme mineral. Jadi, anemia defisiensi besi merupakan kondisi ketika tubuh kekurangan zat besi, sehingga produksi hemoglobin dalam sel darah merah menjadi terganggu. Zat besi adalah mineral penting yang berperan dalam pembentukan hemoglobin, yaitu protein dalam sel darah merah yang berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Zat besi diserap terutama di usus halus, khususnya di duodenum, dan penyerapannya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti asupan makanan dan kondisi tubuh. Jadi alasan saya kenapa saya memilih topik ini. Topik ini saya pilih karena anemia defisiensi besi merupakan kondisi yang cukup sering ditemukan di masyarakat, terutama pada remaja wanita usia produktif. Selain itu, kondisi ini dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup dan produktivitas jika tidak ditangani dengan lebih baik. Berikut kita masuk ke pembahasan analisis dan mekanismenya. Anemia defisiensi besi adalah kondisi ketika tubuh kekurangan zat besi sehingga produksi hemoglobin itu dia terganggu. Nah, zat besi sendiri itu dia berperan penting dalam pembentukan hemoglobin yang berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Untuk analisis kasusnya itu secara patofisiologi, kekurangan zat besi itu bisa menyebabkan penurunan sintesis hemoglobin sehingga sel darah merah itu dia jadi lebih kecil dan pucat, yang kita sebut itu dikrositik hipokrom. Hal ini diakibatkan berkurangnya kapasitas darah dalam membawa oksigen ke jaringan tubuh. Yang pertama, saya akan menjelaskan penyimpanan dan regulasi zat besi. Jadi, zat besi atau Fe ini itu salah satu mineral penting dalam tubuh, terutama buat pembentukan hemoglobin, yaitu bagian dari sel darah merah yang tugasnya membawa oksigen. Jadi, cara kerjanya di alur dalam tubuh itu, Fe ini dalam darah, zat besi yang kita dapat dari makanan akan masuk ke dalam darah. Lalu dia akan disimpan di hati sebagai ferritin. Kalau jumlah Fe ini dia berlebihan, tubuh tidak langsung membuang, tapi akan disimpan di hati dalam bentuk ferritin. Jadi kita anggap saja ferritin ini sebagai gudang penyimpanan zat besi. Kemudian dia akan diatur oleh hepasidin. Jadi hepasidin ini adalah hormon penting, disebut juga diproduksi di hati. Kemudian hepasidin ini dia akan mengontrol penyerapan Fe dari usus dan juga pelepasan Fe dari penyimpanan. Nah, cara kerja hepasidin ini, kalau hepasidin ini dia tinggi atau dia naik, maka penyerapan Fe dari usus itu dia akan menurun. Jadi Fe ini dia lebih banyak disimpan. Dan juga biasanya terjadi saat Fe ini sudah cukup atau saat ada infeksi. Sebaliknya, jika hepasidin ini dia akan menurun atau rendah, maka penyerapan Fe ini dia akan naik atau meningkat. Fe ini lebih banyak dilepas ke darah. Dan juga terjadi saat tubuh itu dia kekurangan Fe atau butuh lebih banyak. Misalnya saat anemia. Dan kesimpulannya adalah tubuh ini dia mempunyai sistem yang baik untuk menjaga keseimbangan zat besi, supaya tidak kekurangan tapi juga tidak kelebihan, karena kelebihan Fe juga bisa berbahaya bagi tubuh. Selanjutnya penjelasan dari segi metabolisme. Zat besi itu dia diserap di usus halus, khususnya di duodenum.
Kemudian proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti asupan makanan dan kondisi saluran cerna. Setelah diserap, zat besi akan diangkut dalam darah dan disimpan dalam bentuk ferritin. Jika dikaitkan dengan kasus klinis, pasien biasanya datang dengan keluhan mudah lelah, pucat, pusing, dan terkadang itu sesak napas ringan. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar hemoglobin dan ferritinnya rendah, serta gambaran sel darah merah mikrositik hipokrom. Nah, untuk penata laksanaannya itu dilakukan dengan pemberian suplemen zat besi, perbaikan dalam pola makan, serta mengatasi penyebab yang mendasari, seperti pendarahan atau gangguan penyerapan. Sebagai kesimpulan, anemia defisiensi besi merupakan gangguan metabolisme mineral yang umum terjadi dan dapat berdampak pada kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pencegahan melalui asupan nutrisi yang cukup serta deteksi dini. Kemudian di implikasi kesehatan. Implikasi dari kondisi ini menunjukkan bahwa keseimbangan mineral dalam tubuh itu sangat penting untuk menjaga fungsi fisiologis dan kualitas hidup manusia.